Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang upaya untuk mencegah dan menurunkan penyakit dan trauma akibat kerja. Diharapkan setelah mengikuti perkuliahan pada pertemuan ini, teman-teman dapat menjelaskan tentang pengertian hazard dan resiko, upaya mencegah hazard dan resiko pada tahap pengkajian, pada tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi asuhan keperawatan. Kalau sebelumnya teman-teman mempelajari tentang PAK, penyakit akibat kerja, kemudian hazard resiko secara umum, sekarang kita sudah mulai spesifik pada setting pemberian asuhan keperawatan. Nah, hazard di sini dijelaskan sebagai semua sumber, situasi, ataupun aktivitas yang memiliki potensi untuk menimbulkan cedera ataupun menimbulkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Bahayanya ya hazard. Sementara resiko adalah suatu kombinasi dari kemungkinan terjadinya peristiwa yang berhubungan dengan cedera parah atau sakit akibat kerja dan terpaparnya seseorang pada atau alat pada suatu bahaya ya. Jadi kalau misalkan hazard memang sudah menemukan bertemu dengan bahayanya, kalau resiko itu terpapar kena paparan pun itu sudah mendapatkan resiko. Ya, kita flashback lagi bahwa tahap proses keperawatan yang kita lakukan itu pertama dari mulai tahap pengkajian, tahap penegakan diagnosis, menyusun perencanaan, kemudian melakukan tindakan atau implementasi, evaluasi, dan kembali lagi ke pengkajian. Nah, yang tahapan erat kita mendapatkan penyakit ataupun resiko tadi ya, trauma, kecelakaan saat bekerja, melakukan asuhan keperawatan adalah pada tahap pengkajian, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Karena kalau tahap diagnosis ini kan kita yang menyusun sendiri, kita tidak berinteraksi banyak dengan orang lain dan juga dengan baik pasien ataupun teman sejawat ataupun dengan alat-alat. Sementara pada 4 tahap lain, kita ini erat berinteraksi dengan pihak eksternal. Nah, pada saat pengkajian, ini contoh-contoh hazard dan resiko yang dapat ditemui oleh perawat. Bisa mendapatkan pelecehan verbal ya secara kata-kata, bisa berupa bentakan atau ujaran-ujaran yang negatif saat berkomunikasi baik dengan pasien ataupun dengan keluarga. Bahkan mungkin teman-teman juga melihat di berita ya, adanya kekerasan fisik berupa penamparan ya dan lain-lain ditendang perawat saat melakukan pengkajian. Karena kan pengkajian ini intensitas kita berkomunikasi dengan pasien dan keluarga ini sangat tinggi karena kita menggali. Dan pada beberapa kasus, pasien dan keluarga itu juga pada kasus tertentu, misalkan pada kasus HIV/AIDS, penyakit menular seksual, ini kemungkinan besar adanya ketidaknyamanan secara psikologis saat dikaji oleh perawat. Oleh karena itu, kita harus hati-hati sekali dalam pemilihan kata-kata, ya, dalam pemilihan diksi, kemudian dalam cara delivery kita kepada pasien dan juga kepada keluarganya. Karena di sini kan kita ada dua kepentingan. Satu, perawat kita penting untuk mendapatkan data yang sejujur-jujurnya, sebanyak-banyaknya, sekomprehensif mungkin dari pasien dan keluarga, agar kita dapat menegakkan diagnosis dengan tepat. Tetapi di sisi lain juga ada kepentingan pasien dan keluarga untuk tetap terjaga privasinya, tetap terjaga rasa nyamannya mereka. Jangan sampai merasa terancam dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh perawat. Nah, sehingga harus baik cara penyampaiannya dan apa yang disampaikan pun itu menggunakan pilihan-pilihan kata yang baik. Pasien dan keluarga bisa jadi acuh tak acuh dengan pertanyaan yang diajukan oleh perawat, jadi perawatnya dicuekin, dan resiko yang jelas adalah resiko tertular penyakit karena kita melakukan kontak fisik saat kita melakukan pemeriksaan fisik, saat kita melakukan anamnesa. Kemudian bisa juga kita menjadi terlalu empati dengan keadaan pasien dan keluarga. Nah, ini juga tidak baik secara psikologis. Kita sebagai perawat kan harus empati ya, tapi bukan menjadi empati yang berlebihan sehingga kita akhirnya menjadi simpati, tidak bisa lagi menempatkan diri kita sebagai helper atau penolong. Kemudian, bagaimana cara kita untuk mencegah hazard dan resiko yang tadi disampaikan contoh-contohnya pada tahap pengkajian ini?
Pertama, perawat ini harus segera melapor setiap kali adanya tindakan kekerasan, baik verbal maupun kekerasan psikologis, apalagi kekerasan fisik kepada pihak rumah sakit. Karena di pihak rumah sakit kan ada bagiannya untuk menjamin tentang keamanan dan keselamatan kerja ini. Kemudian memberikan pengertian kepada pasien agar sama-sama kita saling menghargai. Jadi tercipta kondisi di mana perawat menghargai pasien dan pasien pun memiliki kesadaran bahwa mereka sedang membutuhkan perawatan, sehingga terciptalah kondisi yang saling menghargai. Dalam melakukan kontak kepada pasien, perawat seharusnya menjadi pendengar yang baik tentunya ya. Ya, maaf, kita lanjutkan kembali. Kemudian memberikan pelatihan. Nah, perawat juga harus mengikuti pelatihan untuk mengupdate baik itu secara keilmuan, secara langsung tentang pemberian asuhan keperawatan, dan juga untuk pengembangan diri personal kita, bagaimana cara memberikan pelayanan yang prima terhadap pasien dan keluarga. Kemudian ingat, ketika pasien terlihat sedang dalam keadaan yang tidak terkontrol, bisa jadi karena kondisi psikologisnya, bisa jadi karena pengaruh obat, bisa jadi karena memang ada sesuatu masalah di otaknya, sehingga menyebabkan emosinya tidak terkontrol. Kita jangan memaksakan mengkaji saat itu juga, tetapi kita bisa mengkaji ke keluarganya terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya, saat mengkaji tidak boleh menyampaikan kata-kata yang menyinggung, jelas ya. Kemudian saat melakukan pemeriksaan fisik harus meminta persetujuan dari pasien terlebih dahulu kalau pasiennya sudah dewasa. Kalau pasiennya pasien anak atau yang memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan, misalkan pasien gangguan jiwa ya, atau yang pasien penurunan kesadaran, bisa kita minta persetujuan ke keluarganya. Kemudian dari pihak manajemen rumah sakit pun perlu memfasilitasi perawat untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi hazard dan resiko. Jadi harus jelas dari pihak rumah sakit pun ada perlindungannya, kemudian aturan itu disosialisasikan kepada seluruh perawat dan tenaga kesehatan lainnya di rumah sakit. Kemudian manajemen harus terbuka serta tidak berusaha menutupi jika ada laporan-laporan kekerasan, baik fisik maupun verbal terhadap perawat. Ya, ini harus diusut, harus diselesaikan dengan cara yang sebaik mungkin. Memodifikasi lingkungan yang nyaman di rumah sakit, karena memang kalau lingkungan yang nyaman ini kecenderungannya akan membuat kondisi yang kondusif, kemudian saling menghargai dan dapat meminimalkan kecelakaan akibat kerja. Oke, nah ini secara umum ya dapat dibaca sendiri bagaimana cara untuk meminimalkan hazard dan resiko ini untuk penyakit fisik ya. Tentunya ini sudah dibahas juga pada pertemuan sebelumnya terkait dengan APD ya. Kemudian pada tahap setelah kita mengkaji, kita menegakkan diagnosis kan, menganalisis data, sudah ada diagnosis, sudah tegak, maka selanjutnya kita akan membuat intervensi atau perencanaan tindakan keperawatan. Nah, pada saat pada tahap fase perencanaan ini untuk meminimalkan risiko atau hazard, kita harus mengidentifikasi sumber bahaya, kemudian kita nilai dan kita kendalikan risiko tersebut. Membuat peraturan, menetapkan tujuan dan sasaran, kemudian indikatornya ditetapkan, membuat program kerja dan pengorganisasian. Kita lihat satu persatu. Mengidentifikasi sumber bahaya, ini tahap yang pertama, dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya, kemudian jenis kecelakaan dan PAK yang mungkin terjadi, apa saja ketika kita mau melakukan merencanakan sebuah tindakan kepada pasien. Kira-kira PAK yang mungkin terjadi dari tindakan tersebut apa saja. Kemudian menentukan faktor resiko, kita juga harus menentukan ada tidak resikonya. Tadi kan bahayanya apa, kemudian ada nggak resiko lainnya. Nah, selanjutnya setelah tahu teridentifikasi adanya bahaya dan resiko tersebut, maka kita harus berusaha mengendalikan faktor resikonya dengan cara yang paling baik ya dihilangkan bahayanya, resikonya. Kemudian menggantikan sumber resiko dengan sarana lain. Misalkan kita mau melakukan tindakan A,
tapi ini memiliki resiko akan menyebabkan A, B, C, D, E. Tetapi kita ada alternatif nih, menggunakan alat lain yang fungsinya sama dan resikonya lebih rendah. Atau misalkan contoh obat-obatan, misalkan di gangguan jiwa, untuk mengatasi halusinasi, misalkan bagus nih pakai haloperidol, tetapi ini efek sampingnya juga banyak, dapat menimbulkan extrapyramidal syndrome, maka digunakanlah obat-obatan lain yang sama-sama dapat mengatasi halusinasi, tetapi efek sampingnya yang lebih rendah. Kemudian administrasi, ini pendokumentasian yang jelas tentu, dan penggunaan APD. Nah, peraturan ini jelas harus dibuat oleh pihak rumah sakit. Rumah sakit ini harus memiliki standar operasional prosedur untuk melakukan semua tindakan. Dan SOP ini setelah dibuat, ini kan harus kan nanti dilakukan, dilaksanakan, diimplementasikan, harus dievaluasi, jangan cuma formalitas ada SOP tidak dilakukan. Ada SOP dilakukan, tidak ada tindak lanjut. Harus dievaluasi, kemudian diperbarui sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan aturan, kondisi, keilmuan, dan yang tak kalah penting adalah harus dikomunikasikan, disosialisasikan kepada semua pihak yang terlibat. Kemudian tujuan dan sasaran ini juga dari unit K3-nya, rumah sakit harus mempertimbangkan peraturan undang-undang, bahaya potensi resiko K3 yang bisa diukur, satuan atau indikator pengukuran, sasaran pencapaian, dan jangka waktu pencapaian. Ya, tujuan ini kan harus terukur ya. Kemudian ada indikator-indikatornya. Nah, ini indikator juga harus ditetapkan. Tujuan itu tercapai jika indikatornya apa saja. Setelah itu, setelah ada tujuan, ada indikatornya, tentunya membuat program kerja. Nah, ini unit K3, rumah sakit yang dijalankan oleh satuan unit K3 ini, programnya mau apa saja untuk mengurangi, menurunkan hazard dan resiko tadi. Nah, jadi pelaksanaan K3 di rumah sakit ini sangat tergantung dari rasa tanggung jawab manajemen dan petugas terhadap tugas dan kewajibannya masing-masing yang akan melakukan kerjasama tentunya dalam melakukan program kerjanya. Tanggung jawab ini ditanamkan melalui adanya aturan yang jelas. Nah, kemudian ketua organisasi atau satuan pelaksana K3 di rumah sakit secara spesifik harus mempersiapkan data dan informasi pelaksanaan K3 di semua tempat kerja, merumuskan permasalahan, serta menganalisis penyebab timbulnya masalah bersama unit-unit kerjanya yang terlibat. Kemudian mencari jalan pemecahan masalahnya, dikomunikasikan ke unit-unit kerjanya sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian setelah itu dimonitor dan dievaluasi pelaksanaannya. Kalau masih ada kekurangan, tentunya perlu diidentifikasi dan dicarikan solusinya. Tugas pokok pelaksana K3RS ya. Jadi K3RS ini kan unit atau pelaksana K3 di rumah sakit, memberi rekomendasi dan pertimbangan kepada direktur rumah sakit mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan K3, merumuskan kebijakan, peraturan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan prosedur, membuat program K3 di rumah sakit. Nah, kemudian fungsinya unit tadi itu pertama mengumpulkan, mengolah seluruh data yang didapatkan terkait dengan permasalahan yang berhubungan dengan K3. Kemudian bersama dengan direktur rumah sakit mengadakan peningkatan upaya promosi K3 dengan kegiatannya mungkin pelatihan-pelatihan, penelitian K3 di rumah sakit. Kemudian mengawasi pelaksanaan program K3. Kemudian memberikan saran pertimbangan berkaitan dengan tindakan korektif jika ada masalah, ditemukan masalah saat monitoring evaluasi, tindak lanjutnya apa? Nah, ini harus dipantau juga. Kemudian berkoordinasi dengan unit-unit lain yang menjadi anggota K3 di rumah sakit. Memberikan nasihat tentang manajemen K3 di tempat kerja, kontrol bahaya, mengeluarkan peraturan dan inisiatif pencegahan. Kemudian harus juga menginvestigasi atau mencari tahu dengan sungguh-sungguh, kemudian melaporkan kecelakaan yang terjadi di rumah sakit, merekomendasikan sesuai dengan bentuknya. Berpartisipasi dalam perencanaan pembelian peralatan baru, pembangunan gedung dan proses sesuai dengan tadi hasil temuannya. Mungkin kecelakaan kerja tersebut disebabkan oleh apa? Misalkan kondisi ruangan yang tidak sesuai standar, kerannya terlalu begini atau alat ininya kurang apa, itu juga nanti terlibat dalam pertimbangan pembelian alat ataupun pembangunan gedung. Anggotanya itu terdiri dari petugas dan jajaran direksi rumah sakit,
Paling tidak itu ada ketua, sekretaris, dan anggota K3RS itu. Nah, ketua organisasi unit pelaksana K3, K3RS memimpin mengkoordinasikan kegiatan organisasi. Sekretaris ini mengkoordinasikan tugas-tugas kesekretariatan, melaksanakan putusan dari organisasi. Anggotanya ini mengikuti rapat organisasi, melakukan pembahasan persoalan yang diajukan dalam rapat, ya, ikut memberikan masukan, serta melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh organisasi. Kemudian, dalam kerjanya, K3RS ini mengumpulkan informasi dari rumah sakit tadi ya, data yang dikumpulkannya bisa dari bagian personalia, jenis datanya ya macam-macam ya, sesuai dengan bidang yang dibidanginya. Misalkan personalia, angka sakit dari perawat, misalkan tidak hadir tanpa keterangan, angka kecelakaan, catatan lama sakit, perawatan di rumah sakit ya, khususnya dengan penyakit-penyakit akibat kerja. Sumber data dari tempat pengobatan, sumber data dari bagian teknik, misalkan kerusakan akibat kecelakaan kerja, ataupun misalkan alat-alat yang menyebabkan kecelakaan kerja itu. Nah, dari data dan informasi yang tadi didapatkan, dibahas di organisasi K3RS ini, untuk diketahui menemukan penyebab masalahnya itu apa, kemudian merumuskan, menyusun tindakan korektif untuk memperbaikinya, dan juga untuk menyusun tindakan pencegahan atau preventif. Hasil rumusan itu disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada direktur rumah sakit, karena bagaimanapun pengambil keputusan tertinggi di rumah sakit kan direktur rumah sakit. Rekomendasi berisi saran tindak lanjut dari organisasi K3RS, serta alternatif pilihan, jangan cuma satu yang ditawarkan. Ada beberapa alternatif pilihan, dan juga konsekuensi dari setiap pilihan tersebut. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa K3RS ini juga membantu melakukan upaya promosi di lingkungan rumah sakit untuk mencegah kecelakaan akibat kerja dan juga penyakit akibat kerja. Bisa juga dilombakan. Ya, itu pada tahap perencanaan. Selanjutnya pada tahap implementasi, upaya untuk mencegah hazard dan resiko pada tahap implementasi dapat dilakukan dengan membantu dalam aktivitas sehari-hari pasien. Kemudian memberikan konseling, memberikan asuhan keperawatan langsung, kompensasi untuk reaksi yang merugikan. Kalau terjadi misalkan tertusuk jarum, ini harus seperti apa, mendapatkan fasilitas untuk pemeriksaan, tes HIV, dan lain-lain. Teknik tepat dalam memberikan perawatan dan menyiapkan pasien untuk prosedur, mencapai tujuan perawatan, mengawasi dan mengevaluasi kerja dari anggota staf. Pada dasarnya, prinsip pedoman melakukan implementasi itu kan mempertahankan keamanan pasien, asuhan keperawatan yang diberikan efektif dan juga efisien. Ya, ini secara umum ya, pencegahan kecelakaan kerja melalui pengendalian bahaya, kemudian pembinaan pengawasan, memberikan pelatihan, pendidikan, konseling, konsultasi, dan juga penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung. Pada tahap evaluasi, nah, pencatatan pelaporan K3 itu harus terintegrasi ke pelaporan rumah sakit. Kemudian adanya inspeksi dan pengujian. Jadi kegiatan ini untuk menilai K3 secara umum, tapi tidak terlalu mendalam kalau inspeksi itu dilakukan, tapi harus secara berkala, terutama oleh petugas K3RS, kemudian biar bisa mencegah PAK dan KAK sedini mungkin. Kegiatan lain, pengujian baik terhadap lingkungan maupun pemeriksaan terhadap pekerja beresiko, ya, seperti ada ya mungkin diberikan fasilitas general check up seperti itu. Melaksanakan audit K3. Nah, audit K3 itu harus dilihat dari tujuannya, pengelolaan, karyawan, pimpinan, semuanya harus dilihat untuk menyelesaikan masalah-masalah apa. Ini tujuan dari audit, menilai potensi bahaya, gangguan kesehatan dan keselamatan, memastikan dan menilai pengelolaan K3 itu sudah dilakukan dengan baik, menentukan langkah untuk mengendalikan bahaya potensial dan pengembangan mutu. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.